Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul. Jadi gini ceritanya. Berfokus sama Ishida Mitsunari, seorang pelayan kecil di kuil Omi yang menarik perhatian Toyotomi Hideyoshi. Seorang daimyo penguasa provinsi Omi sekaligus salah satu jenderal Oda Nobunaga. Dia begitu terkesan dengan penyajian 3 cangkir teh Mitsunari yang mampu meredakan rasa hausnya. Dan saat itu juga dia mengasuh Mitsunari untuk ikut bersamanya. 16 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1588, Hideyoshi berhasil menyatukan Jepang dan membangun Istana Osaka sebagai pusat pemerintahannya, serta bersiap melakukan invasi ke Joseon atau Korea. Pada saat itu juga Mitsunari udah jadi daimyo karena jasanya selama ini melayani Hideyoshi. Setelah itu karena Hideyoshi yang menderita sakit-sakitan terus, akhirnya dia menetap beristirahat di Istana Fushimi dan menyerahkan pusat pemerintahan Istana Osaka sama keponakannya. Tapi pada tahun 1595, keponakannya tersebut dihukum mati karena dianggap telah memberontak. Juga menyebabkan kebangkrutan bagi para bangsawan dengan kekalahan mereka selama invasi ke Korea. Dan salah satu bangsawan yang dirugikan yaitu Tokugawa Ieyasu. Kemudian dalam rapat dengan Dewan 5 yang terdiri dari para pemimpin klan terkuat saat itu, Ieyasu ngasih saran supaya keluarga keponakannya Hideyoshi juga dihukum mati dan disetujui sama Hideyoshi. Mitsunari yang ngerasa ini nggak adil sempat mohon pembatalan eksekusi, tapi sayangnya ditolak sama Hideyoshi. Jadinya dia pun terpaksa memimpin eksekusi tersebut bersama sahabatnya Otani, yang juga ngerasa hal tersebut nggak adil. Dan sebelum eksekusi dilakukan, ada seorang pelayan keluarga yang mau dieksekusi juga bernama Hatsume, terlihat melakukan perlawanan. Tapi akhirnya ditolongin sama Mitsunari karena nggak tega dan membiarkannya hidup. Di sana juga Mitsunari bertemu sama seorang samurai terhormat bernama Shimasakon yang juga bertekad menghapus ketidakadilan di masa itu. Akhirnya dia pun bersedia bergabung dengan Mitsunari. Dan setelah diselamatkan, Hatsume yang ternyata seorang shinobi atau ninja menyatakan sumpahnya untuk melayani Mitsunari sebagai mata-mata. Tapi nggak lama pergerakan Mitsunari ketahuan sama Ieyasu, yang diam-diam juga mengumpulkan basis kekuatannya. Dia memprovokasi Kobayakawa, anak angkatnya Hideyoshi, yang baru mendapat penurunan pangkat atas kekalahannya di Korea dengan menyebut Mitsunari sebagai pelapornya. Selain itu, Ieyasu juga ngasih hadiah 2 orang samurai sebagai penasihatnya. Dengan semakin memburuknya kondisi kesehatan Hideyoshi, dipanggillah semua daimyo ke kediaman Maeda Toshi, salah satu anggota Dewan 5, untuk menandatangani sumpah setia sama anak Hideyoshi yang bernama Hideyori yang baru berusia 3 tahun. Tapi cuma Ieyasu yang gak mau menandatangani sumpah di sana, karena dia udah diangkat jadi wakilnya Hideyori. Singkat cerita, Hideyoshi akhirnya meninggal pada tanggal 18 September 1598. Dan Mitsunari juga berjanji kepadanya akan melindungi kekuasaan Hideyori, terutama dari Ieyasu yang otomatis akan mengisi kekosongan kekuasaan sementara sampai Hideyori dewasa. Dari situlah gejolak antara pihak Mitsunari dan Ieyasu dimulai. Ieyasu berhasil mendapatkan kekuatan Kiyomasa, seorang komandan perang invasi Korea, yang sangat marah karena Mitsunari menariknya pulang dan menyarankan untuk membuat keluhan resmi. Tapi rencananya diketahui Mitsunari duluan yang langsung membuat keluhan resmi untuk kekalahan Kiyomasa. Akibatnya Kiyomasa dan pasukannya berusaha menyerbu kediaman Mitsunari. Tapi berhasil digagalin sama Maeda yang saat itu berada di pihak netral. Dan untuk menghentikan Ieyasu membangun aliansinya, Mitsunari pun ngasih saran ke Maeda supaya Hideyori dipindahkan ke Istana Osaka aja, biar semua bangsawan otomatis ikut pindah juga, dan ninggalin Ieyasu sendirian di Fushimi. Tapi karena curiga kayak ada yang mata-matain, Ieyasu nyuruh shinobinya yang bernama Acha untuk nyelidikin. Dan ternyata semua itu perbuatan shinobi Red Ear yang bekerja untuk Hatsume.
Sebelum berangkat ke Osaka, Mitsunari juga nyuruh Atsume untuk terus ngawasin Ieyasu dan melaporkannya ke Otani. Tapi di saat itu juga Mitsunari yang khawatir Hatsume kenapa-napa di jalan, sadar sama perasaannya. Dan ngejar Hatsume buat bilang, I love you. Walaupun dia tahu sebenarnya nggak baik karena dia udah punya anak sama istri. Ya, tapi yang namanya suka ya... Singkat cerita, saat dalam perjalanan menuju Osaka, Hatsume diadang sama Red Ear, yang udah diperintahin sama Acha untuk membunuhnya. Dan gak lama kemudian Maeda Toshi juga meninggal dunia. Momen itu pun dimanfaatkan Kiyomasa untuk nyerang Mitsunari ke Osaka. Sakon menyarankan supaya Mitsunari mundur dulu aja ke Sawayama, walaupun resikonya istana Osaka dikuasai Ieyasu. Sebelum pergi, Mitsunari menemui klan Yisugi penguasa wilayah Aizu, yang juga termasuk dalam Dewan 5. Di mana mereka juga gak senang sama tingkahnya Ieyasu dan sepakat untuk menjebak Ieyasu supaya menyerang ke Aizu. Lalu di tengah pembicaraan, Yisugi juga menangkap shinobi milik Ieyasu yang lagi nguping, yang salah satunya adalah Red Ear. Tapi karena pernah menjadi pelayannya, dia pun mengampuninya. Dan sekembalinya dari sana, Mitsunari dapat ide buat bersembunyi di kediaman Ieyasu. Karena bagaimanapun kalau saat ini dia mati, maka akan membawa kerugian besar pada Ieyasu. Sesampainya di Fushimi, Ieyasu juga berpikir matang-matang tentang pilihan yang akan dia ambil, dan akhirnya memutuskan menerima Mitsunari untuk menghindari kericuhan. Mengingat saat ini Mitsunari juga masih menjabat sebagai Dewan Pelaksana juga. Namun sebagai gantinya, dia akan mencopot hak politik Mitsunari dan mengasingkannya ke Sawayama. Sehingga Kiyomasa pun menerima keputusannya Ieyasu. Di tempat lain ternyata Hatsume belum mati, tapi ketangkap sama penjual budak dan dijual ke pengumpul di Danau Biwa. Danau ini juga letaknya gak jauh dari istana Sawayama, yaitu tempat pengasingannya Mitsunari saat ini, di mana di sana terlihat dia lagi melatih pasukannya. Gak lama kemudian dia juga dapat kabar kalau Ieyasu akan menyerang Yisugi. Dia pun manggil klan Mori yang sepakat untuk beraliansi, di mana klan Mori ini merupakan klan terkuat setelah Tokugawa. Dan malam itu, Mitsunari mengepung Osaka untuk mendesak komisaris hakim mendeklarasikan perang terhadap Ieyasu. Tapi hal itu malah menimbulkan kekhawatiran di kalangan keluarga bangsawan yang berada di pihak Ieyasu, yang malah bikin Osaka jadi kacau. Setelah itu pun pasukan Mitsunari yang disebut pasukan barat meninggalkan Osaka untuk merebut istana Okagi, di mana harapannya pasukan Ieyasu yang disebut pasukan timur akan nyerang duluan. Tapi ternyata pergerakan Mitsunari diketahui sama Acha, yang melaporkannya ke pihak Ieyasu. Jadinya mereka bisa terhindar dari jebakan. Di sisi lain, Mitsunari harus kehilangan pasukan dari klan Mori yang memutuskan kembali ke Osaka untuk menjaga Hideyori, yang mana hal ini menjadi pukulan telak baginya. Singkat cerita, selama beberapa hari kemudian belum ada terlihat asap pertempuran yang terjadi. Padahal jumlah pasukan Ieyasu sudah sangat banyak berada di sekitar Sekigahara, tapi dianya nggak mau tergesa-gesa dalam menyerang. Di tempat lain, Dewan Perang Pasukan Barat mengadakan rapat pada malam sebelum pertempuran, di mana klan Shimaju sempat menyarankan untuk melakukan penyerangan dadakan di malam hari aja, tapi ditolak sama Mitsunari karena terkesan curang, dan milih melakukan pertempuran secara terang-terangan di tanah lapang Sekigahara. Sebelum itu, Mitsunari juga sempat mendatangi Kobayakawa yang saat itu masih belum memutuskan mau memihak ke siapa. Dengan statusnya sebagai anak angkatnya Hideyoshi, dia sih ngarepnya Kobayakawa akan memihaknya demi melindungi Hideyori. Dan akhirnya pada tanggal 15 September 1600, pertempuran Sekigahara pun terjadi. Dengan bentrok antara pasukan klan barat yang bersenjata tombak melawan pasukan dari klan timur yang bersenjata senapan korek api. Pasukan Sakon juga terlihat ikut membantu, sampai akhirnya mereka bisa menghancurkan pasukan klan timur. Kehebatan Shima Sakon bahkan sampai dikagumi sama jenderal pasukan timur Fukushima Masanori yang lagi mantap pertempuran. Tapi kemudian pasukan timur yang dipimpin Kiyomasa datang membantu.
Jadinya keadaan kembali jadi seimbang sebelum Otani dan tim meriam pasukan barat kembali membuat mereka unggul. Mengetahui pasukan timur cuman bisa bertahan, Mitsunari pun memberi instruksi kepada seluruh aliansinya untuk melakukan serangan penuh. Tapi sayangnya beberapa klan termasuk Shimaju dan Kobayakawa nggak mematuhinya. Akhirnya malah bikin keadaan pasukan barat memburuk, di mana Sakon juga harus roboh tertembak. Dan setelah Sakon dibawa ke pusat medis, Mitsunari mendatangi pos klan Shimaju yang ternyata baper karena ide mereka sebelumnya untuk melakukan serangan pada malam hari ditolak sama Mitsunari. Dalam perjalanan kembali ke posnya, Mitsunari juga sempat dihadang sama pasukan timur. Beruntungnya masih bisa ditahan. Dia juga mengutus anaknya Sakon ke tempatnya Kobayakawa untuk meminta bantuan, karena posisi mereka udah mulai terdesak. Di sisi lain, Ieyasu juga mengharapkan Kobayakawa akan memihaknya. Terus pas Ieyasu lagi mamerin teleskopnya sama Acha, tiba-tiba Red Ear yang lagi nyamar mencoba untuk membunuhnya. Tapi digagalin sama Acha dan hasil kedua shinobi itu pun sama-sama terbunuh. Sementara itu pasukan barat di Sekigahara semakin didorong mundur. Bahkan pasukan meriam mereka yang ada di pos komando juga ikut dihancurkan. Sampai-sampai pertempuran menyempit ke markas pasukan barat. Saat dalam posisi tersebut, utusan Mitsunari akhirnya sampai juga di pos Kobayakawa. Tadinya Kobayakawa udah mau bantu dan memihak pasukan barat Mitsunari, tapi dijaga sama kedua penasihatnya yang notabene orang suruhannya Ieyasu. Mereka juga malah membunuh anaknya Sakon dan akhirnya terpaksa ngambil keputusan untuk memihak pasukan timur. Pengkhianatan Kobayakawa juga diikuti sama beberapa klan lain di pasukan barat. Alhasil pasukan Otani yang ada di tanah lapang Sekigahara pun kalah dalam sekejap. Dan Otani Yoshisugu memilih bunuh diri di tengah kepungan musuh. Sedangkan klan lain yang berkhianat mencoba membunuh istri Sakon di pusat medis. Untungnya Mitsunari datang tepat waktu menghentikannya. Dia juga nyuruh istri Sakon untuk melarikan diri. Dengan kondisi tersebut, Ieyasu memimpin sisa pasukannya untuk melakukan serangan terakhir dengan diiringi teriakan kemenangan. Pada siang harinya juga udah terlihat pasukan barat udah kalah total, cuman menyisakan kesunyian di markas komando. Mitsunari juga menolak bunuh diri setelah gagal dalam melaksanakan tugasnya, lebih memilih untuk melarikan diri. Sementara Sakon dan sisa pasukan yang selamat terus bertahan di tengah kepungan musuh, dan gak lama mereka pun meledakkan diri. Hal itu sekaligus mengakhiri pertempuran di Sekigahara yang dimenangkan sama pasukan timur, Tokugawa Ieyasu. Singkat cerita, setelah beberapa hari kabur, Mitsunari akhirnya tertangkap dan dicaci maki sama bangsawan aliansinya Ieyasu. Kiyomasa juga terlihat jadi orang yang paling brutal ngehina Mitsunari. Sedangkan Kobayakawa nggak tega melakukannya. Karena sebenarnya dia ini udah sempat mau memihaknya walaupun nggak berani berontak aja. Dan setelah dihadapkan ke Ieyasu yang nggak ada obrolan sepatah dua kata pun, Mitsunari dibawa menuju lokasi eksekusi. Di perjalanan, akhirnya dia sempat bertemu lagi sama Hatsume. Tapi Hatsume nggak bisa berbuat apa-apa, cuman bisa sedih melihatnya. Kemudian, dia dieksekusi mati pada tanggal 1 Oktober 1600. Tomat.